PDP non-linear orde 1 ya, untuk yang penyelesaian lengkap, singular, umum, kemudian metode Charpit, kemudian ada tipe-tipe khusus ya kemarin ya, kalau nggak salah kemarin masih belajar yang tipe-tipe khusus itu ya, sampai di metode Charpit ya. Ya, benar? Ya Bu, betul. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke klasifikasi ya. Klasifikasi, bentar saya buka dulu filenya. Oke, ini udah muncul nggak nih? Sudah Ibu. Ya. Oke. Kita akan belajar tentang PDP Orde 2. Nah, kemarin sudah belajar tentang PDP Orde 1. Hari ini kita akan belajar tentang PDP Orde 2 serta bagaimana cara mengklasifikasikannya. Nah, di awal pembelajaran, kemarin kalian sudah belajar terkait ini ya. Bagaimana cara kita mengklasifikasikan sebuah persamaan diferensial parsial. Nah, cara mengklasifikasikannya itu bisa dari cara kita melihat ordenya, kemudian juga kita bisa melihat dari apakah dia homogen atau tidak, gitu ya, homogen atau non homogen. Kemudian bisa dilihat dari linearitasnya, linear atau non linear, gitu ya, kemarin ya. Kemudian diklasifikasikan juga apakah dia berupa persamaan parsial atau biasa. Nah, kemarin sudah belajar itu ya di awal. Bu Raffi hanya memflashback. Nah, sekarang kita khusus membahas yang terkait dengan PDP Orde 2. Nah, kenapa kok disebut Orde 2? Berarti karena ordenya itu tingkat 2. Masih ingat apa itu yang disebut dengan orde? Apa itu orde? Orde adalah sudah lupa? Orde dari suatu persamaan diferensial parsial adalah Turunan tertingginya Ibu. Betul. Jadi orde itu adalah turunan tertinggi. Nah, karena kita bahasnya tentang orde 2, maka turunan tertingginya adalah turunan yang ada di orde kedua ya. Berarti turunannya sebanyak 2 kali. Ini kalau bisa diperhatikan di sini bisa bentar ya, bisa dicoret-coret nggak nih? Oh iya bisa. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini ada UXX ya, UXY, kemudian ada UYY ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial parsial yang orde kedua karena dia turunan tertingginya adalah 2 gitu ya, atau diturunkan sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah bentuk umumnya untuk persamaan 1. Bentar ya, ini coret-coretannya kok kayaknya nggak nggak bisa langsung keluar. Nah, kalau dilihat di sini ya untuk PDP Orde 2, jadi di sini dia sifatnya adalah linear, juga masih ingat ya waktu PDB juga berarti kayaknya itu saya buat 2 pertemuan ya untuk menentukan apakah persamaan itu linear atau non linear, apakah persamaan itu homogen atau non homogen. Nah, berarti kalau di sini dikatakan linear, linear itu apabila apa? Sebuah persamaan dikatakan linear apabila apa? Yuk, sambil diingat-ingat. Mbak siapa nih ya? Saya. Izin menjawab, Ibu. Ah, Tidak ada perkalian antar variabel terikatnya. iya, oke. Terus apa lagi? Katakan non-linear. Linear. Tidak ada fungsi trigonometri Ibu. Apa itu disebut apa? Fungsi transenden. Transenden. Yang memuat apa? Fungsi transenden yang bergantung terhadap variabel siapa? Variabel terikat. Variabel
Oke ya, diingat-ingat ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, maka persamaan satu ini bisa kita katakan sebagai PDP orde 2 karena dia diturunkan sebanyak 2 kali dan sifatnya adalah linier. Nah, di PDB kemarin maupun di PDP itu kita juga sudah belajar ya terkait dengan persamaan diferensial karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya itu bisa kita tentukan dari nilai determinannya ya. Sehingga di sini ada B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, kemudian kita notasikan bahwa AXY itu adalah A, kemudian BXY itu adalah B, CXY-nya itu adalah C. Gitu. Sehingga dari situ kita dapat menentukan sebuah persamaan karakteristik karena bilangnya adalah persamaan karakteristik yang ditentukan oleh nilai determinannya, maka nilai determinan dari sebuah akar-akar itu dia memiliki 3 macam, yaitu saat D-nya lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Apabila nilai determinannya itu lebih dari 0, maka terdapat 2 kurva karakteristik real. Ya kan? Kalau lebih dari 0, maka 2 akarnya itu dia sifatnya adalah real. Sehingga persamaan diferensialnya itu kita sebut sebagai persamaan diferensial hiperbolik. Kalau dia sama dengan 0, maka disebut sebagai parabolik. Karena hanya ada 1 kurva karakteristik. Kemudian kalau misalkan dia kurang dari 0, maka akarnya kan sifatnya konjugat. Maka kita sebut sebagai persamaan diferensial eliptik. Nah, jadi cara mengklasifikasikan PDP orde 2 itu bisa kita lihat dari determinannya gitu ya. Kalau misalkan dia lebih dari 0, maka persamaan diferensial hiperbolik. Kalau dia sama dengan 0, maka disebut sebagai persamaan diferensial parabolik. Kalau kurang dari 0, disebut sebagai eliptik gitu ya. Nah, itu cara mengklasifikasikannya. Nah, sementara untuk koefisien variabel persamaan diferensial itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu tadi ya yang Ibu sudah sebutkan, yaitu lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Nah, contohnya, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, ya, nah, di sini ada contoh yang pertama. Hmm, kita ambilkan spidol. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, bahwa UTT berarti dia adalah fungsinya dia bergantung terhadap variabel terikatnya adalah U, kemudian variabel bebasnya adalah T dan X ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah persamaan diferensial parsial untuk yang orde kedua di mana dia adalah linear dan juga non homogen ya karena ruas kanannya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan apakah ini persamaan gelombang yang sifatnya hiperbolik, parabolik, atau eliptik, maka bisa kita tentukan dengan nilai dari D-nya. Nah, ini D-nya tadi ya. Nah, dari nilai D-nya ini kita bisa menentukan bahwa kita yang pertama tentukan nilai A-nya ya dari persamaan umum yang tadi. Nah, dari persamaan umum yang tadi, kita bisa melihat bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 0, sedangkan C-nya itu adalah negatif C pangkat 2. Sehingga dapat kita tentukan untuk nilai D-nya itu adalah 4C kuadrat. Nah, karena dia C pangkat 2, maka nilainya pasti positif atau negatif kira-kira? Kalau pangkat 2? Positif. Positif. Ini spidolnya nggak enak ini. Oke, nah berarti dia adalah positif. Karena positif, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai determinannya itu adalah lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka dia termasuk ke dalam persamaan diferensial, gelombangnya dia berupa persamaan diferensial hiperbolik gitu. Bisa dipahami? Halo?
Permisi Ibu, saya izin bertanya Ibu. Hmm. Eh, itu kenapa B-nya itu sama dengan 0 ya Ibu, bukan C-nya? Kan tadi UXY, berarti di sini harusnya UXT yang B ya. Balik lagi ke tadi ya. Nah, ini B-nya UXY ya. Oh iya, oke Bu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, yang lainnya silakan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2, tentukan jenis persamaan diferensial pada persamaan panas. Nah, jadi biasanya memang persamaan diferensial parsial itu lekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ada yang persamaan gelombang, kemudian ada persamaan perpindahan panas, ada persamaan getaran petikan senarnya gitar gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam persamaan diferensial parsial. Nah, itu biasanya pernah kalian temui ya. Nah, makanya di sini memang tidak akan kalian akan terbiasa gitu ya menemukan bahwa persamaan diferensial parsial itu dia dikaitkan dengan persamaan perpindahan panas, kemudian juga ada yang disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, untuk contoh yang kedua, ini biasanya adalah persamaan untuk yang perpindahan panas gitu ya. Jadi dia memiliki sebuah konstanta. Nah, konstantanya di sana dia adalah berupa K gitu ya, sehingga kita bisa menentukan untuk nilai A-nya itu sama dengan 0, B-nya juga 0, kemudian C-nya adalah negatif K. Karena dua-duanya 0 gitu ya, A-nya 0, B-nya 0, otomatis kan determinannya juga 0 gitu ya. Nah, karena D-nya sama dengan 0, maka persamaan panas itu bisa kita katakan sebagai persamaan diferensial parabolik. Gitu ya. Oke, nah ini kalau kita tulis di sini kan tadi, nah ini Bu Raffi males nulis soalnya spidolnya ini nggak enak buat nulis ini. B kuadrat dikurangi 4AC ya. Jadinya di sini 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikali negatif K ya. Sama dengan 0 ya. Karena D-nya sama dengan dikarenakan D-nya sama dengan 0, maka ini bisa kita katakan sebagai persamaan diferensial parabolik. Tuh ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, ini adalah persamaan Laplace gitu ya. Nah, jadi ini nanti otomatis kalian akan mengingat gitu ya dalam otak kalian bahwa persamaan gelombang itu biasanya ada C kuadrat gitu ya, UTT dikurangi C kuadrat UEX, kemudian kalau persamaan panas itu biasanya adalah KUXX, kemudian ini disebut sebagai persamaan Laplace, jadi UXX ditambah UYY. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan nilai D-nya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC, berarti B-nya adalah 0, ditambah 4 dikali 1 dikali 1. Nah, berarti nilainya 4. Karena D-nya lebih dari 0, kok lebih dari 0 ya? Negatif ya ini ya. Min 4 ya. Ini Bu Raffi salah. Negatif. Nah, ini negatif 4, maka D-nya kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka dia disebut persamaan diferensial eliptik. Tuh. Oke, lanjut. Untuk yang contoh 4, maka nilai determinannya di sana A-nya itu adalah Y, kemudian B-nya 0, C-nya 1 ya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 4 dikali Y di apain lagi? Dikali C ya. Berarti apa? Negatif 4Y. Nah, Y-nya ini dia berarti dia bisa apa nilainya? Nilai Y-nya ini kan ada kalanya dia Y-nya kurang dari 0 ya kan. Kemudian bisa juga Y-nya lebih dari 0. Berarti ada dua kemungkinan ya. Kalau misalkan Y-nya kurang dari 0, maka nilai D-nya itu adalah 4 ya kan, sama-sama negatif. Kalau misalkan Y-nya lebih dari 0, maka
eh, nilai diskriminannya adalah -4. Berarti saat kita memilih Y-nya kurang dari 0, maka persamaan diferensialnya itu dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti sifat PD-nya adalah hiperbolik ya. Kalau kurang dari 0, maka saat kita memilih Y-nya lebih dari 0, sehingga kita bisa menentukan bahwa persamaan diferensialnya itu adalah eliptik gitu ya. Nah, oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu Raffi, Hmm. untuk yang nomor 4 berarti ada 3 kemungkinan gitu Bu. Kan ada satu lagi jika Y sama dengan 0. Dan Y-nya sama dengan 0 juga bisa ya. Nggih, terima kasih Bu. Ya, trikotomi ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Oke. Yang lainnya silahkan. Nggak ada. Apa mau dicatat dulu? Silahkan kalau mau dicatat. Ya, masih nggak terlalu susah ya untuk klasifikasinya. Jadi, cara menentukan bagaimana kita bisa mengklasifikasikan sebuah persamaan diferensial parsial, apakah orde 2 ya, khususnya yang orde 2 itu dia cara mengklasifikasikannya bisa dilihat berdasarkan nilai determinannya ya. Oke, ini tak hapus dulu. Kita lanjut. Nah, ini ya. Oke, silahkan dicoba untuk latihan yang nomor 1 dan juga yang nomor 1 aja dulu ya. Yang nomor 1 dulu itu udah lumayan banyak. Silahkan kalian coba kerjakan. Grafi kasih waktu 5 menit cukup. 5 menit atau 10 menit. Ayo nak, ngomong nak. 10 menit dulu. Cukup ya? Oke. Sebelum Bu Davi save daring ya? Ntar ya, ntar saya klik dulu. Oh bisa apa enggak ya? Klik, ntar ya. Bu Davi juga lupa ini. Ntar nak, saya... Soalnya sudah di screenshot. Halo, Sudah Bu. saya stop share Sampun, Bu. dulu. Ya, saya stop share dulu. Boleh dikerjakan secara berkelompok ya. Ntar saya lihat ini absennya dulu. Nah, untuk absennya Bu Davi klikkan hadir aja nggak apa-apa ya nak ya. Kayaknya nggak bisa di set daring ya. Ya, Halo? Bu. Ya. Nggih, Bu. Baik. Oke, sambil sambil ini ya, sambil saya absen ya. Tarisa ada, Tarisa belum ya. Alfiatul, silahkan ngomong hadir gitu ya. Alfia, Hadir Bu. Fajrin, Fajrin belum ya. Nah, nanti yang merasa belum diklik silahkan japri. Yulia, Yulia belum. Faikotul,
Siapa itu yang hadir? Yulia apa Faik? Yulia, Bu. Saya siapa? Hadir. Iya, siapa nak? Yulia. Halo, Bu. Yulia. Iya, namanya siapa? Iya, Bu Yulia. Nah, gitu. Faikotul, Hadir, Bu. Laila, Hadir. Fatimah, Hadir, Bu Iya, hadir, Fatimah. Ibu. Tristi Puri, Hadir, Bu. Wahyu Fatin, Wahyu Fatin, belum ya. Alia, Hadir, Bu. Ega, Hadir, Bu. Andini Prayuda, Andini hadir, Bu. Angelita, Angelita, belum ya. Amalia, Hadir. Hilda, Hadir, Bu. Naurah, Hadir, Bu. ya. Adilia Natasha, Hadir, Ibu. Dian Farah, Hadir, Bu. Muhammad Syama, Hadir Ibu. Nurul Wahyu, Hadir, Bu. Qurrota Ayun, Hadir, Bu. Afni, tadi ada kayaknya Afni ya. Khalifatul, Hadir, Ibu. ini rata-rata ikut KM kayaknya ya nak ya. Hadir, Bu. Sama Pak Asjar ya. Lira Firna, hadir. Yolanda, ada ya kok Yolanda. Fatma Mardiana,